Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Norulandari dengan NIM 20 38 30 31092 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas C. Video ini dibuat untuk memenuhi UTS Pendidikan Akhlak Tasawuf yang diampu oleh Bapak Muhammad Khalid Wardi, MHI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Ada 3 aliran yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Yang pertama, aliran nativisme. Yang kedua, aliran empirisme. Yang ketiga, aliran konvergensi. Yang pertama, aliran nativisme. Faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan dari dalam yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, akal, dan lain-lain. Jika seseorang sudah memiliki pembawaan atau kecenderungan kepada yang baik, maka dengan sendirinya orang tersebut menjadi baik. Berikut adalah contoh, apabila seorang anak lahir dari orang tua yang ahli dalam kesenian, sang anak dapat tumbuh dan berkembang melebihi kedua orang tuanya. Aliran yang kedua adalah empirisme. Faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor dari luar, yaitu lingkungan sosial, termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan. Jika pendidikan dan pembinaan yang diberikan kepada anak itu baik, maka baiklah anak itu. Demikian pula sebaliknya. Aliran ini tampak lebih percaya pada peranan yang dilakukan oleh dunia pendidikan dan pengajaran. Contohnya seperti kegiatan belajar di sekolah pada gambar tersebut. Aliran yang ketiga, konvergensi. Berpendapat pembentukan akhlak dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan si anak, dan faktor dari luar, yaitu pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara khusus atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Pendapat ini terdapat kesesuaian dengan ajaran Islam. Hal ini dapat dipahami dari ayat berikut, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Dengan demikian, faktor yang mempengaruhi pembinaan akhlak pada anak ada 2, yaitu faktor dari dalam, yaitu potensi fisik, intelektual, dan hati atau rohaniyah yang dibawa si anak sejak lahir. Dan faktor dari luar yang dalam ini adalah kedua orang tua di rumah, guru di sekolah, dan tokoh-tokoh serta pemimpin di masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak secara umum. Ada 5 faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak secara umum, yaitu yang pertama manusia, yang kedua insting atau naluri, yang ketiga adat atau kebiasaan, yang keempat wirasah atau keturunan, yang kelima lingkungan. Yang pertama, manusia. Manusia selaku makhluk yang istimewa dengan kelainan-kelainannya dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya, memiliki kelebihan-kelebihan dan juga kekurangan-kekurangan tertentu. Bukan hanya berbeda dengan makhluk lainnya, tetapi juga antara manusia itu sendiri mempunyai perbedaan, baik fisik maupun mental yang membedakan manusia dengan makhluk lain, terutama terletak pada akal budinya, seperti dapat tertawa, mempunyai bahasa, dan kebudayaan. Yang kedua, insting atau naluri. Setiap kelakuan manusia lahir dari suatu kehendak yang digerakkan oleh naluri atau insting. Naluri merupakan tabiat yang dibawa manusia sejak lahir, jadi merupakan suatu pembawaan asli. Ahli-ahli psikologi menerangkan berbagai naluri atau insting yang ada pada manusia yang menjadi pendorong tingkah lakunya.
Di antaranya naluri makan atau nutritive instinct. Begitu manusia lahir telah membawa suatu hasrat makan tanpa didorong oleh orang lain. Yang kedua, naluri berjodoh atau sexual instinct. Laki-laki menginginkan wanita dan wanita ingin berjodoh dengan laki-laki, seperti yang diterangkan dalam surat Al-Imran ayat 14. Manusia itu diberi hasrat atau keinginan, misalnya kepada wanita, anak-anak, dan kekayaan yang melimpah-limpah. Yang ketiga, naluri keibu bapakan atau paternal instinct. Tabiat kecintaan orang tua pada anaknya dan kecintaan anak kepada orang tuanya. Berikut contoh dari naluri atau insting. Pada gambar A, naluri makan atau nutritive instinct. Pada gambar B, naluri berjodoh atau sexual instinct. Yang C, naluri keibubapakan atau paternal instinct. Yang ketiga, adat atau kebiasaan. Adat atau kebiasaan adalah setiap tindakan dan perbuatan seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama, sehingga menjadi kebiasaan. Abu Bakar Zikir berpendapat, perbuatan manusia apabila dikerjakan secara berulang-ulang sehingga mudah melakukannya, itu dinamakan adat kebiasaan. Sebagai contoh, yang pertama merokok, yang kedua tengah malam mengerjakan sholat tahajud, berat bagi orang yang tidak biasa. Berikut adalah contoh dari adat atau kebiasaan. Yang keempat, wiratsah atau keturunan. Berpindahnya sifat-sifat tertentu dari pokok atau orang tua kepada cabang atau anak keturunan. Sifat-sifat asasi anak merupakan pantulan sifat-sifat asasi orang tuanya. Manusia mendapatkan warisan fisik dan mental, mulai dari sifat-sifat umum sampai kepada sifat-sifat yang khusus. Yang kelima, lingkungan. Salah satu faktor yang turut menentukan kelakuan seseorang atau suatu masyarakat adalah lingkungan atau milieu. Milieu adalah sesuatu yang melingkungi suatu yang hidup, misalnya tumbuh-tumbuhan, keadaan tanah, udara, dan lingkungan pergaulan manusia. Dalam hubungan ini, lingkungan dibagi kepada dua bagian. A. Lingkungan alam yang bersifat kebendaan. Alam yang melingkupi manusia merupakan faktor yang mempengaruhi dan menentukan tingkah laku seseorang. Lingkungan alam mematahkan atau mematangkan pertumbuhan bakat yang dibawa seseorang. Yang B. Lingkungan pergaulan yang bersifat rohaniah. Manusia hidup selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Itulah sebabnya manusia harus bergaul. Oleh karena itu, dalam pergaulan akan saling memengaruhi dalam pikiran, sifat, dan tingkah laku. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.